Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kasus mengenai tulang dan sendi. Di mana kasus yang kita dapatkan itu pasien pria atas nama Bapak N, usianya 66 tahun yang memiliki riwayat dislipidemia. Di mana dia itu tiba-tiba datang ke UGD yang dia menderita sakit yang luar biasa secara tiba-tiba di pergelangan kaki kirinya itu yang membangunkannya pada jam 5 pagi. Selama 2 jam terakhir ini, pergelangan kaki kirinya menjadi merah dan membengkak, dan nyeri pada persendiannya sangat parah sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia tidak menceritakan trauma atau cedera pada pergelangan kaki dan tidak mengerahkan dirinya lebih dari biasanya di masa lalu. Ia juga menyangkal pernah mengalami gejala tersebut. Ini kasus kita yang CBL kedua. Kira-kira teman-teman ada yang mau menceritakan nggak tentang klarifikasi istilah dan konsepnya selama 10 menit? Ada yang mau perlu dibahas nggak mengenai klarifikasi dan istilah? Mbak boleh share screen ininya nggak kasusnya? Oh iya, itu tadi Evrita yang share. Mbak, maaf belum bisa share asalnya sambil ngetik di Word. Oh ya udah aku share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, ini kan yang kita dapatkan nih, Bapak N, usianya 66 tahun. Dia punya, selain itu juga dia riwayat historinya tuh punya penyakit dislipid, PUD, sama dia juga obes kan. Terus dari riwayat pengobatannya, dia pernah mengobati niacin atau niaspan 1000 mg PO, digunain sebelum tidur selama 2 bulan yang lalu. Terus dia juga menggunakan omeprazol 20 mg. Pasien ini juga alergi terhadap simvastatin dan atorvastatin. Nah, ini tanda-tanda vitalnya. Sok, Nisun ngomong, Nisun. Udah di-mute nih. Nyantai sih. Oh iya teman-teman, aku kalian deh mau tanya, ini maksudnya apa sih? Apa itu?
Oh, Ini yang 5 hati. tinggi badan, itu height tinggi badan tapi pakai fit 5 5 feet 11 inci. Itu tuh kalau nggak salah 170-an. Maaf teman-teman, kalau mau jawab sambil sebutin nama sama NIM. Iya. Saya tadi bingung. Berarti kemungkinannya juga obes ya pasiennya. Iya, soalnya beratnya sampai 97. Tadi Mbak Dia ya yang jawab ya. Ya, Sob, udah Sob. Saya Nisa 073 izin memberikan tanggapan. Terkait pengertian GOT sendiri ini merupakan penyakit radang pada sendi yang dapat menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat disertai dengan bengkak, hangat, kadang kemerahan pada sendi yang terkena dan sulit untuk digerakkan. Seperti itu. Dan di mana di kasus ini kan terjadinya pembengkakan di jempol jari kaki ya. Kalau Terus asam uratnya juga tinggi ya. 11,9 kalau nggak salah. Saya Nawang Wulan yang 070 mau menambahi tentang dislipidemianya. Dislipidemia itu kayak ada kelainan dari metabolisme lipidnya. Itu ditandai dengan adanya kayak kenaikan kadar kolesterol total, terus ada LDL atau kolesterol LDL, kenaikan trigliserida sama ada penurunan HDL. Nah, kalau dari kasus di sini untuk LDL-nya dia sudah memenuhi target ya, yaitu kurang dari 100. Kalau misalkan HDL-nya dia kecil karena dia kurang dari 40. Itu berapa ini? HDL-nya itu 25. Ya 25. Sedangkan jadi targetnya di sini karena trigliseridanya tinggi, lebih dari 200 dan HDL-nya kurang dari 40. Jadi untuk terapinya lebih fokus ke untuk penurunan kadar trigliseridanya. Sedangkan kalau untuk kalau untuk LDL kolesterol itu biasanya disebut sebagai kolesterol jahat. Nah, dia tuh fungsinya itu membawa kolesterol ke seluruh tubuh yang ke seluruh tubuh melalui jaringan arteri. Kalau misalkan HDL kolesterol itu dia sebetulnya kolesterol baik. Fungsinya itu untuk pengantar kolesterol, fungsinya untuk pembersih dalam melarutkan dalam saluran pembuluh darah. Jadi kayak target terapinya itu untuk meningkatkan kadar HDL biar kolesterol dalam arterinya juga nggak terlalu menumpuk gitu. Walaupun di sini LDL-nya udah sesuai target sih di bawah 100. Saya Nisa NIM 073 izin menambahkan tanggapan. Berarti di dalam kasus ini itu HDL-nya itu rendah, terus trigliseridnya juga tinggi kan? Berarti fokusnya untuk meningkatkan HDL dan menurunkan trigliserid ya berarti. Ingin menambahkan ya, Nawang Wulan 070 fokusnya lebih ke bukan menurunkan HDL tapi meningkatkan HDL-nya sama menurunkan trigliseridanya. Karena kalau dari kasus ini kan sebelumnya dia udah pernah pakai statin. Statin sama sekarang dia lagi pakai niacin. Dimana niacin juga sebenarnya fungsinya untuk menurunkan TG, cuma karena mungkin nanti kita akan karena ada efek sampingnya juga dari niacin ini dan juga statin ini fungsinya untuk menurunkan LDL, jadi udah sesuai target untuk LDL-nya. Jadi kita fokusnya sekarang masih ke trigliserida sama HDL-nya. Saya Cici NIM 74 izin menanggapi Wulan. Sebenarnya kan di sini pasien itu pertama kali diagnosisnya itu terkena dislipidnya dulu ya sebelum gout. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih yang menyebabkan dia itu bisa terkena gout?
ada hubungannya nggak sih dari dislipidemia ke gout hiperuricemianya ini? Iya, saya ada ayo Bulan dulu aja. Wulan ya 070 izin menjawab. Kalau dari jurnal yang aku baca, ini kan awalnya dia pakai niacin ya selama 2 bulan. Nah, itu ternyata niacin juga efek sampingnya bisa ngeindus apa si goutnya. Jadi dia bisa meningkatkan ekskresi dari asam urat. Terus selain itu juga dia karena ini TG-nya karena masih tinggi ya, dibilangnya kategori tinggi, very high itu di atas 200, di mana ada keterkaitannya sama hiperuresemia antara TG ini. Jadi kalau misalkan kadar TG-nya tinggi, hiperuresemia juga kadar asam uratnya juga tinggi gitu. Jadi fokusnya kalau misalkan karena ini TG-nya tinggi, mungkin kemungkinan adanya gout ya karena itu gitu. Selain dari faktor efek samping obat, karena efek dari tingginya trigliserida. 25 detik lagi ya teman-teman untuk klarifikasi istilah dan konsep. Yang mau nambahin juga hubungan antara trigliserida sama hiperuresemia ini, kalau dari jurnal itu karena adanya gangguan metabolisme asam lemak bebas, karena adanya trigliserida ini. Sehingga peningkatan trigliserida menyebabkan peningkatan produksi asam lemak bebas yang mempercepat penguraian adenosin trifosfat yang menyebabkan peningkatan asam urat. Gitu. Jadi karena trigliseridnya tinggi sehingga asam uratnya juga tinggi gitu. Kalau dari jurnal yang aku baca. Berarti ini goutnya itu lebih ke gara-gara dari si trigliseridanya ini ya, yang tidak terkontrol. Kemungkinan seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang masuk ke identifikasi permasalahan selama 10 menit. Silahkan buat teman-teman yang mau berpendapat kembali. Cici NIM 74 izin menanggapi. Berarti ini permasalahan yang pertama kan udah pasti dari dislipidemianya ya. Terus dia udah dikasih simvastatin karena simvastatinnya dia nggak bisa dikasih lagi karena ada alergi ya. Kemudian simvastatin ini tadi Wulan bilang ada menyebabkan efek samping munculnya gout ya. Berarti DRP yang kita temukan di sini goutnya belum diterapi. Kemungkinan terapi yang bisa diberikan ini bisa buat yang goutnya itu kan munculnya kalau nggak salah ya goutnya itu menyebabkan munculnya rasa nyeri. Nah kalau hiperuricemia itu karena adanya peningkatan asam urat, tapi setiap orang yang mengalami gout itu pasti ada hiperuricemia kalau nggak salah ya. Nah, kemungkinan terapi yang udah aku baca sih ya, buat si goutnya ini bisa dikasih obat-obatan seperti colchicine, NSAID, sama kortikosteroid. Nah, tapi di sini aku mau tanya untuk hiperuricemianya gimana ya? Itu teh dikasih apa enggak? Soalnya ketika dikasih obat untuk gout ini, dia itu ada jangka waktunya gitu loh. Terus teh ada persyaratan tertentu agar bisa dikasih buat yang asam uratnya. Menurut kalian hiperuricemianya perlu dikasih allopurinol apa enggak? Izin menanggapi dari tanggapannya Cici tadi, Linda NIM 072. Kalau menurut aku sendiri ya, kan kita tuh harusnya tuh kan pakai colchicine dulu kan, karena di mana pasiennya juga tuh
belum pernah mendapatkan terapi gout dan dia tuh kayak baru didiagnosa gout kan pas waktu masuk UGD itu. Jadi kalau menurut aku itu mau pakai allopurinol nanti setelah pasien ini mereda gitu si goutnya itu. Misalnya kalau misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan ke depan menggunakan colchicine ini pasiennya sudah membaik, terus kemudian hari ada serangan kembali, mungkin allopurinolnya ini bisa digunakan. Untuk PUD-nya sendiri, ini udah pas kan ya dikasih PPI? Tapi dia itu pasiennya minum PPI-nya selama 6 bulan terus menerus loh. Kayaknya kalau obat-obatan kayak gitu teh dikasihnya pas sakit aja apa harus rutin sih? Saya Evrita Krisanti, izin menjawab. Setahu saya, untuk penggunaan peptic ulcer disease omeprazol itu hanya sekitar 7 hari sampai 14 hari. Untuk pasien ini sepertinya, saya juga nggak tahu apa peptic ulcernya masih dialami oleh pasien atau tidak. Dia itu kan didiagnosis PUD dulu ya? Iya sih, kalau misalkan dari kasusnya dia PUD-nya udah 6 bulan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu ini dia mengonsumsi statinnya dari kapan. Soalnya nggak ada keterangan ya statinnya kapan, mulai pakai statinnya kapan. Efek statin ada yang ke apa sih gangguan intestinal enggak? Apa? Enggak, aku nanya. Saya Linda NIM 072. Iya, aku juga pengen bertanya itu kayak ini emang benar ya omeprazolnya tuh buat PUD. Terus udah 6 bulan gitu kan masa pasiennya pakai itu terus. Tapi kayak obat nanti kalau misalnya kita kasih obat gout atau obat PID-nya yang mempengaruhi lambung gitu sehingga si omeprazolnya itu masih dipakai atau mungkin diganti sama golongan lain kayak gitu. Tapi emang barusan aku cek sih ya, statin itu emang bisa menyebabkan mual muntah ya. Kembung juga. Mungkin dia menggunakan 6 bulan itu pas barengan sama pemakaian statin kali ya. Mungkin karena fungsinya cuma buat buat efek sampingnya nggak sih? Jadi Iya. pakainya bukan karena dia ada indikasi PUD, cuma karena untuk biar nggak memperparah efek sampingnya mungkin. Juga kan dari riwayatnya ini juga dia emang nggak ngeluhin mual muntah kan. Mungkin gara-gara dia pakai ome jadi nggak mengurangi gejalanya juga. Mbak, maaf mengingatkan, jangan lupa sertakan nama sama NIM. Ya. Ya teman-teman masih ada waktu 3 menit lagi buat diskusi. Saya Cici 674. Berarti ini semua itu kayaknya ya masalahnya itu berawal dari obesitas nggak sih? Soalnya yang goutnya juga dia nggak ada riwayat trauma ataupun yang lainnya. Ya, saya Nawang NIM 070. Iya sih kalau misalnya dilihat karena dia obesitas kan ya. Terus rata-rata emang trigliserida itu faktornya itu kenapa dia bisa tinggi gara-gara adanya obesitas, faktor pertamanya gitu. Karena adanya obesitas makanya dia TG-nya bisa tinggi. Nah, dari TG-nya tinggi mungkin dia jadi merambat ke gout gitu. Ya berarti sering terhubung ya. Mungkin juga selama gaya hidupnya Linda NIM 072.
Mungkin selama dia gaya hidupnya dia juga sering makan makanan yang mengandung purin, makanya dia bisa jadi kena gout. Makanya untuk rumah sakit goutnya sampai tinggi itu kan, tuh sampai 11, terus dia di skala 10/10 gitu. Saya Nawang. Nisa. Oh ya, Mbak dulu aja. Ya, saya Nisa NIM 073. Ya, jadi kemungkinan ini tuh goutnya itu karena si pola hidup si pasiennya, pola hidup yang kurang baik, jarang berolahraga atau memakan makanan yang tinggi purin, terus tinggi lemak, terus terjadilah obes, terus nanti trigliseridnya tinggi, lipidnya tinggi, bisa menyebabkan si hiperglisemia juga tinggi. Saya Nawang NIM 070, berarti output dari ini mungkin kita lebih ke pola hidup dulu kali ya, nurunin obesitasnya. Nanti Ada waktu kurang lebih 1 menit lagi, teman-teman. terus Masih nanti ada waktu 1 menit lagi. ya dari obesitasnya, terus kita bisa fokus ke TG sama ke goutnya. Untuk yang PUD berarti tetap pakai ini aja berarti ya? Deh. Oh ya, terus ini tuh pasiennya berarti bukan rawat inap ya, maksudnya dia tiba-tiba masuk ke emergency room gitu kan? Ya, ini kayaknya bukan. Dia apa ada riwayat masuk rumah sakit atau kayak diagnosa pernah apa kayak gout gitu sebelumnya? Saya Linda NIM 072. Mungkin kayak nanti dipantau terus kali ya penggunaan omeprazolnya buat PUD, kayak masih ada apa enggak sih gejala PUD-nya kayak gitu. Waktunya udah habis, teman-teman. Kita lanjut ke brainstorming, waktunya 15 menit. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau didiskusi. Saya Nawang 070, berarti ini untuk terapi dari dislipidemianya kita ganti kali ya niasinnya, karena kan tadi dia bisa nge-induce goutnya, terus efeknya juga bisa ke gastrik, jadi mungkin kita cari terapi lain kali ya untuk yang niasin. Iya, saya juga Linda NIM 072. Dari teman-teman sendiri ada yang paham nggak sih kayak mengenai patofis dari goutnya sendiri itu gimana? Terus bedanya gout sama hiperuricemia sih? Terus gout bisa nyebabin dislipid itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Saya Diadara NIM 71. Aku mau jelasin dikit aja ya yang gout itu. Jadi kan kalau gout itu kan abnormalitas metabolisme asam urat. Nah, terus dia itu karena banyak asupan purin, tapi dia nggak bisa dimetabolisme atau dicerna gitu, nggak bisa dikeluarin. Nah, terus jadinya dia menumpuk di dalam darah, terus dia tuh biasanya mengendap di sendi-sendi. Nah, terus karena itu kan di bawah yang itu keterangan labnya boleh dibawahin nggak itu bawah lagi. Nah, itu kan di situ dia dilakukan yang namanya artrosentesis. Nah, artrosentesis itu kan dia pertamanya di di ronsen. Nah, di ronsen itu ternyata tapi nggak ada apa-apa negatif. Terus dia itu dilakuin tes
yang atrosentesisnya buat melihat apa cairan yang ada di sendi. Nah, kalau di sini itu kan dia diambil cairan yang ada di sendi mata kaki. Terus dia itu ada kristal urat birefringent negatif. Terus karena dia di situ ada kristal uratnya, berarti dia udah otomatis gout arthritis. Nah, terus kalau sama dislipidemia itu kan tadi udah dijelasin sama Wulan ya. Terus dia itu kan sama-sama abnormalitas metabolisme juga. Terus dia tuh kayak terhubung gitu. Nah, kalau yang gout itu kan abnormalitasnya di ginjal karena dia nggak bisa ekskresi purin. Nah, terus kalau yang di dislipidemia itu dia abnormalitas metabolisme lipid. Jadinya dia ada asupan lemak berlebih juga, terus jadi dislipidemia. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Saya Cici, NIM 74, menyambung dari Mbak Dea, itu kan benar ya, tadi kalau gout itu salah satu cirinya itu kan adanya monosodium urat kristalnya ya. Nah, dari yang saya baca, jadi si kristal monosodium urat itu kan menumpuk, nah dia itu berinteraksi, ini secara molekuler ya, jadi dia itu berinteraksi dengan fagosit. Nah, dia itu nanti tuh pokoknya ada beberapa cara yang menyebabkan dia itu berinteraksi dengan fagositnya, terus mengaktifkan sel-sel sehingga nanti dia itu bisa mengeluarkan mediator inflamasi. Sehingga kan di sini juga pasiennya ada udem ya, ada pembengkakan, kemungkinan ada inflamasi di dalamnya. Seperti itu. Saya Linda NIM 072. Makanya ya kalau gout itu kan sering terjadinya biasanya di sendi-sendi ya, di jempol kaki, pergelangan tangan, terus juga biasanya kalau misalnya udah sampai parah yang aku baca tuh bisa juga sampai di sikut kayak gitu. Iya, terus biasanya juga kalau udah parah banget tuh sampai bengkak yang benar-benar sampai kalau disentuh itu bahkan ada kayak cairannya gitu di dalam. Makanya tuh ada yang namanya tes yang apa tadi ya bilangnya atrosentesis biar diambil cairannya karena saking banyaknya itu di sendi. Tapi sebenarnya tuh perbedaan antara gout sama hiperurisemia itu karena ada topinya atau bukan sih? Kok aku baca yang hiperurisemia itu karena dia itu ada topi di sendi-sendinya, jadi yang membelendung-belendung gitu, jadi jendol gitu loh. Iya enggak? Kalau Mbak Dea, Kalau tahu aku sih itu berhubungan itu hiperurisemia kan bisa menyebabkan gout, tapi belum tentu hiperurisemia itu belum tentu gout. Tapi gout itu udah pasti hiperurisemia kalau nggak salah gitu apa ya? Kalau gout itu udah pasti hiperurisemia, tapi hiperurisemia itu belum tentu gout. Izin nanya. Nawang 070 berarti kalau tadi kata Cici kan atopi ya. Berarti atopi itu tanda-tandanya cuma ada di gout aja ya kalau kayak gitu. di hiperurisemia, Oh, hiperurisemia juga ada. jadinya tuh kan kalau nggak salah ya, yang orang-orang yang hiperurisemia itu ada atopinya, jadi kayak yang melendung gitu loh, Yang antara sendi-sendi. Yang di pergelangan kaki itu ya. Ya, gitu. Tapi itu kalau udah parah banget gitu apa ya? Maksudnya kadang tuh nggak mesti kelihatan, tapi tiba-tiba sebenarnya dia tuh udah hiperurisemia atau gout gitu. Maksudnya yang kelihatan banget gitu loh. Linda NIM 072. Biasanya tuh tropi tuh kayak sampai kelihatan urat-uratnya gitu nggak sih? Karena terlalu membengkak, jadinya dia sampai kelihatan urat-uratnya. Kalau digambar sih biasanya iya sih Mbak.
Kalau di ilustrasi biasanya gitu. Tapi di kasus kita tuh Dia belum sampai itu ya, belum sampai dia Ya yang nggak ada sampai trop. lengkap gitu ya. Kalau yang itu nih, yang ini, yang ankle radiograph itu maksudnya gimana sih? Itu tuh kayaknya ngetes buat apa, dia tuh bagian dari tes diagnosa GOT-nya loh kalau nggak salah, dia tuh buat ngecek si kristal monosodium uratnya. Izin nambahin ya, Nawang 70. Mungkin ini kali ya, kayak tadi kan tadi katanya ronsen pergelangan kaki, dilihat ada retak atau nggak ada kerusakan nggak di pergelangan kakinya. Di sini katanya nggak ada tuh negatif, nggak ada rusak, nggak ada yang patah gitu Nggak ada pergelangan kakinya keluhan. mungkin. Mhm. Berarti emang Iya, mungkin karena pergelangan kakinya membengkak dan memerah itu mungkin emang bukan karena adanya apa namanya patah ataupun kerusakan di pergelangan, cuma emang karena adanya gout tadi. iya, makanya karena dia di ronsennya negatif, mungkin karena itu jadi dilakuin arteriosentesis buat ngelihat si kadar kristal monosodium uratnya. Oh iya, kalau misalkan hasilnya positif itu berarti kemungkinan karena trauma juga ya. Tapi kan di sini pasiennya nggak trauma, jadi mungkin Iya. ini hasil radiografnya negatif. Saya Nisa NIM 073 ingin tanya nih, yang itu kan pasiennya katanya merasakan nyeri dari skala 0 sampai 10, terus skalanya itu 10 ya. Nah, itu tuh berarti ngecek tandanya dia itu menandakan 10 itu, berarti menandakan severe gitu ya, sudah sangat parah rasa nyerinya gitu. Saya Cici 674. Ya Mbak, jadi kan kalau di guideline-nya yang lebih dari 7 itu nilainya berarti dia itu masuknya severe. Nah, kita dapat ini angka 10 itu jadi kayaknya tuh pas pasiennya ditanya misalnya tuh Pak ini sakitnya dari angka 1 sampai 10 berapa? Mungkin Bapaknya karena udah sakit banget dia mungkin jawabnya 10 gitu. Sebenarnya kalau untuk lihat tingkat rasa sakit itu bisa dilihat dari raut wajah juga kan. Kalau udah parah tuh kayak yang beda gitu wajahnya tuh. Kalau di sini bapaknya mungkin udah sakitnya udah parah banget jadi dia udah ini mah udah 10 nilainya. Jadi dia masuknya severe. Berarti baru kayak subjektifnya gitu ya, perkiraan tentang sampai segitu. Gimana Mbak? Berarti perkiraannya itu subjektif ya, memperkirakan Ya, dari poster tubuh, ini mah struktur tubuhnya gitu. berdasarkan apa sih pengakuan pasien aja yang dirasakan pasien gitu. Ya. Maaf, dia kelep. Kalau kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Bisa mau ngomong. Teman-teman masih ada waktu 4 menit lagi. Izin bertanya teman-teman, untuk ini kan obesitasnya itu termasuk BMI-nya berapa ya? Apakah udah ada yang coba menghitung? Aku sih belum hitung. Saya Nisa NIM 073 kemarin tuh pernah menghitung BMI-nya tuh 29,9. Tinggi banget ya.
Saya Linda NIM 2. Kalau nggak salah tuh kan Pak, tadi tuh kita tuh BM-nya tuh 29,9. Nah, itu tuh masuk ke tipe OB1. Saya Cici NIM 74. Tipe OB1 itu seperti apa, Mbak? Nah, sebenarnya aku juga belum tahu gimana sih, cuman tuh dia tuh ada tipe OB1, OB tipe 2, belum kayak gimana gitu bedanya. Cuman dilihat dari BMI-nya aja. Kalau obes tipe 1 berarti penanganannya hanya diet dari makanan aja, nggak Ya, ada. lifestyle-nya. Berarti itu gulanya tinggi juga dari obesnya ya? Oh iya, glukosanya tinggi ya. Maksudnya nggak perlu tambahan obat buat nurunin kadar gulanya, tapi dari gaya hidupnya aja. Iya, saya Cici NIM 74. Sepertinya iya deh, Mbak. Ini kan glukosanya juga meningkatnya nggak terlalu tinggi ya. Tapi Ibu bilangnya ini glukosa puasa berarti GDS. Bentar ya, aku cek dulu. Tapi kok aku cek barusan ya, Mbak. Gula darah sewaktu itu kurang dari 200 loh, harusnya berarti normal ya. Izin menjawab, kalau di sini bukan gula darah sewaktu sih, cuma keterangannya gula gitu. Iya, tadi kan pas di main room kan ibunya sempat ngejelasin juga kalau ini tuh gula darah sewaktu. Berarti Ya. Normal ya? Berarti masuknya normal dong. Iya, bukan tinggi malah. Mau ngomong. Mungkin nanti dicari lagi itu kadar normal. Sok. Masih ada waktu, kurang lebihnya 1 menit lagi, teman-teman. Itu berarti tekanan darah sama respiration-nya normal apa? Normal kan ya? Normal. Saya Linda 072. Mau tanya kalau RF negatif tuh kalian tahu nggak maksudnya gimana? Ya udah teman-teman, sehubung waktunya sudah habis, kita lanjut ke analisis permasalahan 30 menit. Ya, silahkan buat berdiskusi. M072, izin bertanya, berarti kita analisisnya itu mengenai gout-nya yang belum diterapi itu ya, sama kemungkinan pengobatan dari niasinnya ini kenapa bisa nyebabin gout ya. Saya Nawang 070, iya sih Mbak, kayaknya fokusnya memang ke gout dulu sama ke yang dislipidnya. Nah, kalau untuk dislipidnya kan ini dia pakai niacin ya, dan udah 2 bulan pakai niacinnya. Kalau menurut teman-teman ini mendingan diganti apa kita lanjutin aja pakai niacinnya? Kalau misal dilanjutin, kira-kira interaksinya ada apa aja ya? Ya, dia darah NIM 71.
Saya Linda NIM 072. Kalau nggak tahu sih ya ada interaksinya apa lagi. Soalnya kan ini goutnya juga dicurigain karena niacin. Apa kalau misalnya dia tetap dipakai goutnya nggak semakin parah atau cukup buat monitoring aja? Karena yang kita lihat juga kan goutnya tuh udah sampai 11, terus dia juga nyerinya kan sampai 10. Terus juga pakai niacin tapi kok HDL-nya turun dan TG-nya juga kan tinggi gitu. Apakah perlu niacin dipakai lagi? Kalau kataku sih kayaknya enggak deh. Kalau menurut teman-teman gimana? Saya Cici NIM 74. Kalau dilihat dari hasil lab sih emang setelah menggunakan niacin nggak ada perbaikan ya dari HDL-nya ataupun HDL benar ya sama trigliseridnya. Berarti kayaknya mending diganti aja deh Mbak. Berarti niacinnya dihentikan ya penggunaannya. Ya mending diganti sama golongan lain selain golongan statin. Soalnya kan dia alergi. Saya Nawang 070. Nah, berarti untuk gantinya kan ini fokusnya ke TG ya. Nah, untuk apa sih obat-obatan yang bisa nurunin TG itu ada statin, ada niacin, ezetimibe, sama omega, sama fibrat. Nah, kalau misalkan dari ini kan sebenarnya fibrat kita punya kayak dua pertimbangan gitu. Pertama pakai fibrat atau enggak pakai omega. Nah, kalau yang fibratnya itu ternyata dia punya hampir sama kayak statin, dia bisa juga meningkatkan efek sampingnya. Cuma kan kita belum tahu ya ini kita mau pakai jadinya mau pakai apa untuk obat goutnya. Soalnya kalau misalkan obat goutnya pakai allopurinol, kita mungkin bisa pakai fibrat. Tapi kalau misalkan nggak pakainya colchicine, kita kayaknya untuk pakai fibrat nggak mungkin kan karena bisa meningkatkan toksisitas dari efek sampingnya itu, mialgia atau enggak rhabdomyolysis. Saya Cici Wahyuni NIM 74 izin masuk ya. Jadi untuk goutnya kalau dari beberapa guideline yang dilihat itu berdasarkan tingkat keparahan juga kan dia itu seper ya. Nah kalau seper itu bisa dikasihnya itu kombinasi terapi yang tadi saya sebutkan ada colchicine, NSAID sama kortikosteroid. Nah pilihan terapi yang bisa digunakan itu colchicine udah pasti kayaknya emang biasanya dikasih gitu loh sama pasien gout itu colchicine ya. Nah, karena di sini kombinasi, kemungkinan yang bisa dipakai itu ada NSAID sama kortikosteroid. Nah, kalau yang NSAID, dia itu kan ada efek samping ke gastrointestinal nggak sih? Bisa menyebabkan tukak gitu. Nah, jadi kemungkinan yang bisa dikasih kalau yang golongan NSAID itu yang COX-2-nya, yang selektif COX-2. Itu ada celecoxib sama etoricoxib. Nah, berdasarkan evidence yang paling baik itu yang etoricoxib, dia itu masuknya evidence-nya A, berarti itu tuh udah baik digunakan, tapi aku sendiri belum ngecek ya yang etoricoxib itu ada di Indonesia apa enggak. Nah, kemudian kortikosteroid sebenarnya bisa dikasih ya. Kemarin pertimbangannya nggak bisa dikasih itu kan karena lihat gula glukosanya tinggi, tapi kalau tadi kata Ibu bilang dia itu glukosa sewaktu, berarti kan normal. Nah, pertimbangannya itu mendingan pakai yang NSAID, yang COX-2, ataukah pakai yang kortikosteroid aja? Oke, jadi puting lagi lah. Bentar ya, kalau menurutku misalnya gula darahnya baik, maksudnya gula darah, TDS-nya normal, pakai kortikosteroid yang injeksi aja, karena dia kan paling cuma 1 sendi doang ya. Jadi sekali suntik gitu aja. Kan ada tuh yang di guideline, ada injeksi kortikosteroid. Berarti kita nggak jadi pakai NSAID ya, jadinya pakai yang kortikosteroid aja. Iya, boleh. Kalau menurutku, mungkin ada saran dari... Iya, nggak apa-apa. Ini kan pasiennya nggak dirawat inap ya?
Oh ya, nggak dirawat inap. Nggak dirawat inap. Enggak. Tapi Nggak nggak tahu sih di- itu soalnya cuma disampaikan masuk emergency room. Kalau misal pasien masuk emergency room kan bisa aja gitu nggak sih, kayak dilihat kondisinya, terus kalau emang parah berarti nanti dirawat inap gitu nggak sih? Berarti kortikosteroid itu PNSID ya? Saya Linda, NIM 7. Aku sendiri belum nyari perbedaan dari kortikosteroid sama NSAID ya. Dadakan. Kan ini kan pasiennya baru masuk rumah sakit. Berarti kalau masuk rumah sakit biasanya diinfus nggak sih? Terus mungkin kalau misal mau pakai kortiko bisa aja nggak sih? Enggak. Mungkin nanti kalau pulangnya tinggal kasih tablet mungkin. Iya, soalnya Atau kalau nggak emergency mesti? room kan biasanya dikasih treatment dulu gitu kan. Apalagi itu tadi tingkat apa sih keparahannya udah sampai severe, udah sampai tingkat rasa sakitnya udah sampai 10, biasanya mungkin aja sih menurut aku kalau injeksi atau pakai treatment sementara di emergency room kalaupun dia nggak dirawat inap. Untuk Saya dislipidemianya sendiri, saya sisi 674, untuk yang dislipidemianya sendiri itu oral. Nawang 070 iya oral pakainya. Gimana Kolkisinnya juga oral kan? Oral, kalau gisin oral. izin menjawab, tadi tuh kortikosteroidnya itu langsung diinjeksikan pada pada apa sendi yang sakit. Luka, kena sakit. Iya, jadi nggak langsung di infusnya, jadi langsung di sendinya itu. Kayaknya nggak infus deh. Dan setauku itu yang kortikosteroid kalau mau dikasih oral, dia sendinya yang bengkak itu lebih dari 1 baru dikasih oral. Kalau sendinya cuma 1 atau 2 itu dikasih injeksi. Nawang 070 mau nanya, berarti itu injeksi kortikosteroid cuma sekali aja penanganannya? Dikasih masuk IR, terus diinjeksi, terus ada kasihnya berapa kali gitu kalau pakai yang kortikosteroid yang injeksi? Saya Cici NIM 74. Kalau nggak salah baca ya, untuk pemberian terapi gout sendiri dilihatnya itu setelah 24 jam. Mungkin dia itu dikasih dulu. Terus dia dilihat apakah si sakitnya itu berkurang apa enggak. Nanti itu ada peningkatan dosis gitu, dah. Tapi belum dilihat sih untuk dosis pastinya. Saya Linda NIM 072 ingin bertanya. Berarti yang buat penanganan goutnya sendiri itu pakai kolkisin udah pasti. Terus itu tuh bisa kortikosteroid atau NSAID dan kortikosteroid. Kolkisin kortikosteroid atau kolkisin NSAID. Emang itu bisa mengurangin nyerinya juga apa gimana sih, kan apalagi kita pasiennya juga tuh udah sampai 10 kan skala nyerinya. Ya kan ini juga karena dia seper jadinya dikasihnya kombinasi, soalnya udah sakitnya udah parah gitu loh. Jadi dikasihnya 2 anti nyeri gitu. Saya Nawang 070, kayaknya karena ini dia udah parah banget terus IR penanganan pertama kayaknya mending injeksi nggak sih? Soalnya kan kalau oral takutnya lama ya dia apa sih? Bener. Takutnya lama apa sih ada efek terapinya gitu. Kalau injeksi kan bisa langsung cepat, apalagi disuntikinya langsung ke tempat yang bengkaknya gitu. Bahkan lebih cepat efeknya. Iya. Iya, berarti mendingan injeksi ya. Soalnya kasihan juga ya kalau nunggu lama, bapaknya udah sakit. Iya, udah sampai 10 gitu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya Nawang 070, berarti kalau tadi goutnya pakai kolkisin kan udah fix ya. Nah, untuk yang listipidnya kemungkinan nggak bisa pakai fibrat berarti, atau gini, jadi kalau untuk PG itu sebenarnya tadi klarifikasi ya, untuk TB itu sebenarnya cuma ada 2 terapinya, itu pakai
fibrat atau enggak pakai omega. Nah, karena pertimbangannya fibrat itu dia punya bisa meningkatkan efek samping kalau misalkan digunakan bersamaan gitu. Jadi lebih baik mungkin nggak pakai fibrat apa ya? Soalnya emang di jurnal-jurnal atau nggak di drugs.com gitu, lebih baik menghindari atau nggak pakai alternatif obat lain. Ya, saya Cici NIM 74. Aku juga baca sih di Stokely drug interaction itu loh. Dia itu emang harus dihindari banget itu teh, soalnya kejadian munculnya efek samping yang rhabdomyolisis sama miopati dari interaksi kedua obat itu tuh udah sering gitu loh. Jadi sebisa mungkin dihindari gitu. Kalau misalkan ada pilihan obat yang lain, mending pilih obat yang lain aja. Tapi untuk kan tadi selain fibrat itu omega ya. Iya, omega. Kelebihan dari omega sendiri apa sih? Sebenarnya kalau misalkan kayak guideline pertamanya tuh emang harusnya statin sama fibrat kan. Jadi emang lebih bagusan pakai fibrat sebenarnya. Jadi kalau omega tuh kayak pilihan terakhir gitu. Tadi ya Nawang 070 mau jawab. Nah, terus kalau misalkan pakai omega tuh emang jarang dipakai karena biasanya untuk yang kadar TG-nya lebih dari 500. Sedangkan ini kan kita cuma di atas 200 walaupun termasuknya ke very high ya, klasifikasi TG-nya ke very high, bukan yang ke ke tinggi, bukan yang tinggi banget gitu. Jadi masih bisa dipakai dan itu juga efektivitasnya 20-30% buat ngurangin TG-nya gitu. Cuma si omega ini selain itu kelebihannya juga dia efek sampingnya dikit gitu. Dibanding sama fibrat tadi lebih penanganannya dan efek samping yang didapatkan dari si omega ini lebih sedikit gitu. Dan nggak terlalu parah juga. Tapi Saya besok Ci lanjutin. Cici NIM 74. Untuk ada nggak sih bukti apa sih keefektifan dari omega itu yang sudah pasti gitu? Kamu nemu nggak, Lan? Nemu ada dia punya banyak kasus-kasusnya, jadi dia kayak ada uji juga sih ke kayak orang-orang yang udah punya TG yang lumayan tinggi gitu kadarnya. Nah, makanya dia di jurnal ini bisa bilang 20-30% bisa nurunin kadar TG-nya gitu. Ada di jurnal, aku dapat jurnal. Linda 072. Selain itu juga selain buat nurunin TG, omega buat naikin HDL juga kan. HDL kita kan sedangkan kalau pakai fenofibrat kalau nggak salah dia tuh menurunkan HDL nggak sih, bukan naikin HDL. Nawang 070. Nah, iya. Oh iya Mbak Dia aja sok. Edaran 71 kalau dari jurnal yang aku baca sih sebenarnya dia bisa buat naikin kadar HDL juga. Cuman ya itu tadi aku belum baca banget tentang yang dia interaksinya. Jadi kalau dari jurnal yang aku baca sih sebenarnya pakai fibrat nggak apa-apa, cuman nanti dilakukan monitoring kadar lipid sama liver, kreatinin, kinase gitu-gitu. Nisa NIM 073 ingin bertanya, berarti kalau misalnya jadi pakai omega, jangka pemakaian omega ini untuk bisa menurunkan trigliserid itu berapa lama ya jangka pemakaiannya? Terus kalau itu kan berarti harus selalu dipantau ya, dimonitoring si trigliseridnya. Nah, itu tuh biasanya dilakukan berapa kali gitu sama pengobatan? Nawang 070, aku sebenarnya belum nemu sih Mbak kayak berapa lama dipakainya untuk omega ini bisa berhasil nurunin trigliseridanya. Terus untuk yang pantau juga paling kalau monitor kayak monitoringnya lebih ke monitoring pemakaian omeganya kayak bentar aku Berarti lebih ke kepatuhan gitu.
Iya, jadi kayak Nawang 70 ya. Tadi kata Mbak Nisa, iya aku belum baca detail sih berapa lama yang harus dipakai untuk omeganya. Terus kalau kayak untuk terapi pemantauan TG-nya turunnya itu juga aku belum nemu, tapi kayak baru monitoringnya doang setelah pakai omega ini apa yang harus dilakukan gitu dipantaunya. Itu kayak sama sih kayak fungsi hati sama lipid profil lipidnya setiap 3 sebelum dikasih omega itu kita di diambil dulu, dites dulu fungsi lipid apa sih profil lipid sama fungsi hatinya. Nah, udah dipakai, terus setelah dipakai selama 3 bulan sampai 6 bulan dites lagi gitu. Ini aku ada nih yang monitoring buat apanya tuh buat omeganya nih, aku share screen ya. Mbak Linda nggak ada suaranya. Ya ini apa tuh yang aku temuin tuh dia ya paling dimonitoring selama 4-12 minggu. Cuman di sini emang nggak tahu sih dia kayak penggunanya tuh berapa lama biar bisa naikin OTG-nya. Oh, mau nambahin Nawang 70. Nih kalau di jurnal waktu penelitian pertama ke 20 orang, itu treatment periodnya 16 minggu. Sama 16 minggu, nanti baru dilihat penurunan kadar TG-nya. Sama dikasih placebo gitu. Bentar. Cuma emang iya sih. Selama mungkin nanti dilihat di selama 6 sampai 12 minggu. Mungkin udah bisa dilihat adanya keturunan TG-nya. Saya Cici 674. Berarti kan ini tuh tadi tuh monitoringnya berapa? 6 sampai 7 minggu. Monitoringnya ada yang enggak 3 sampai 6 bulan. 3 sampai. Berarti tuh nanti si pasiennya tuh direkomendasikan untuk kontrol ulang nggak sih? Iya kayaknya. Jadi Untuk harus cek profil lagi lipid. ya? Kalau misalkan cek-cek kayak gitu teh tiap bulan? Enggak sih kalau di sini mah Nawang 070 kalau di jurnal mah dia tuh setiap 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau pertama sebelum dia pakai dia dicek dulu. Nanti udah dipakai 3 bulan, dicek lagi nanti 6 bulan gitu. 3 sampai 6 bulan aja di sini mah. Setiap 3 sampai 6 bulan. Lipid profile and liver function test every 3 to 6 months. Jadi 3 sampai 6 bulan. Oh iya, aku masuk. Jadi kan tadi aku juga bilang ya, yang buat gout juga Kak, dia tuh
pemakaiannya tuh untuk 3 bulan. Berarti emang bener ya monitoringnya itu cuma 3 bulan terus dicek apakah ada peningkatan atau enggak. Berarti emang harus dicek darah ya? Iya kayaknya. Cek semuanya kali ya, kayak Lihat dari glukosanya juga cek semuanya mungkin kalau itu mah nggak sih? Kalau dari jurnal tuh tes darah secara umum gitu, berarti semuanya gitu nggak sih? Kayak pemeriksaan rutin ya? Iya. Iya. Soalnya kalau di slipidemia, kalau dilihat secara langsung gitu teh, misalkan dia gejala-gejala yang umumnya apa sih? Yang terlihat gitu. Sebenarnya Demam. ya jawab ya Nawang 70. Mana ini nih sebenarnya triglyceride itu masuknya ke silent killer gitu. Jadi nggak terlihat adanya, kalau dari ini mah nggak terlihat adanya gejala gitu. Tiba-tiba kalau di tes kayak tes kolesterol tiba-tiba tinggi aja kan. Kadang kan kita nggak, dari luar mah tampaknya kayak normal gitu loh, nggak ada gejalanya. Makanya bisa disebut silent killer. Setahu aku kayak gitu sih. Mungkin ada nambahin. Nggak, Lindan 072 aja menambahkan. Aku nggak tahu ya bener apa enggak, tapi katanya kalau misalnya kayak di slip itu kolesterol kan, kayak sering tuh pundaknya tuh sakit gitu, pada pegel-pegel badannya, kayak gitu katanya. Oh iya, nambahin juga Nawang 070. Sama ini sih kayaknya sering ngantuk juga faktornya. Mungkin karena pernah baca juga sih kayaknya kalau misalkan kolesterol tinggi juga ditandai karena dia sering ngantuk. Walaupun tidurnya udah cukup, misalkan udah 7 jam, 8 jam, tapi masih sering ngerasa ngantuk. Itu bisa juga jadi pertanda kalau dia punya kolesterol tinggi atau enggak punya dislipidemia gitu. Masih ada 5 menit lagi teman-teman buat menyelesaikan permasalahan DRP. Oh iya, aku juga ingin bertanya, Lin 72. Berarti ini buat PUD-nya tetap diterapi pakai zol atau gimana? Kayaknya tetap saya cicilin 74. Kayaknya tetap dipakai deh, Mbak. Dari omega sendiri ada efek samping ke itu enggak? Untuk mencegah gitu loh. Tapi kita nggak jadi pakai NSAID ya. Tapi kalau misalnya dia pasiennya udah pulang misalnya tuh, itu tetap pakai kortiko oral atau diganti ke NSAID? Oral kayaknya. Ke kortiko oral kayaknya. Iya. Maaf Mbak Linda, tadi pertanyaannya bisa diulang? Itu loh, Pertanyaan siap. jadi kan kalau misalkan dia pas masuk rumah sakit dikasih injeksi, pas dia pulangnya tetap dikasih kortikosteroid tapi yang oral atau diganti NSAID. Kalau misalnya pasiennya udah nggak terlalu, asalnya tuh yang aku baca ya, kortikosteroid antara oral sama injeksi itu berdasarkan sama banyaknya sendi yang bengkak. Jadi kalau sendi yang bengkak cuma satu, ya dikasih si injeksi. Kalau sendinya banyak nih yang bengkak, dikasihnya itu oral. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti dia pulang ke rumah tapi masih apa nih? Masih GOT akut, itu aku belum tahu sih. Itu
Tapi mungkin dikasih oral. Linda izin bertanya, tahu aku ya kalau penggunaan steroid kan harus di tapering kan, jangan tiba-tiba harus diberhenti gitu. Nah, kalau misalkan goutnya tuh udah mereda, itu penggunaan kortikonya jadi gimana dong? Saya Cici NIM 74. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan pas di rumah sakit Mbak, pas dikasih kortikosteroid terus dia tuh udah nggak sakit lagi gitu. Enggak. Terus gimana Kalau misalnya dia udah pulang, berarti kan mungkin kalau kemungkinan dia pulang juga masih tetap sakit nggak sih? Nggak mungkin sehari dia udah turun gitu, goutnya langsung normal. Kalau dari yang aku baca untuk pengobatan dari gout itu sendiri tuh dilakukan selama 1 bulan, maksimal 3 bulan kayaknya ya. Terus nanti kalau misalkan udah stabil, sakitnya udah berkurang, terus asam uratnya juga udah berkurang, nanti bisa dikasih profilaksis. Profilaksisnya itu yang golongan santin oksid itu loh, yang allopurinol. Kalau nggak, kayaknya gitu. Tapi untuk goutnya itu sendiri karena dia kan apa sih disebutnya tuh? Baru pertama kali terdiagnosis ya. Jadi dikasihnya obat-obatan yang tadi dulu selama 1 bulan. Oke. Ya udah teman-teman, kita langsung ke penyelesaian kasus aja. Jadi untuk kasus yang pertama itu yang gout, jadinya tetap pakai colchicine ya, dia dikasihnya sama kortiko ya. Ya, Mbak. Terus buat dislipidnya berarti kita pakainya yang omega. Kalau penggunaan colchicine itu berapa kali sehari? Yang apa, Mbak? Gunanya berapa kali sehari? Iya. Colchicine. Iya. Saya NIM 74. Jadi tuh pas pemberian pertama colchicine itu dosisnya itu dikasih yang 1,2 mg. Jadi itu 2 tablet karena 1 tablet itu mengandung 0,6 mg. Jadi pas pemberian pertama langsung dikasih 2 tablet. Terus ditunggu 1 jam. Nah, setelah 1 jam dikasih lagi yang 0,6 mg. Untuk pemberian selanjutnya itu 2 kali sehari 0,6 mg. Gitu, Mbak. Jadi pemberian pertama yang dosis 1,2 mg, terus 1 jam selanjutnya dikasih yang 0,6 mg. Nah, untuk pemberian yang hari kedua, disebutnya hari kedua mungkin ya. Soalnya 12 jam setelah pemberian yang 0,6 itu baru rutin dikasih 2 kali sehari 0,6 mg. Tuh. Ya, teman-teman, ada lagi nggak buat nyelesain kasus kita ini? Berarti dari udah deh Mbak, kayaknya udah gitu deh. Dislipid kan udah pakai omega ya. Oh ya, lu ngomong. Berarti kalau yang omega cara pemakaiannya berapa kali? Di edaran NIM 71, kalau yang dari aku baca itu jurnalnya omeganya itu 2-4 gram per hari, sama monitoring kadar lipid setiap 3-6 bulan. Berapa kali sehari tadi deh? Sampai 4 gram per hari. 2-4 gram per hari. Cuman ngikutin bentuk sediaannya kali ya. Aku belum cari tahu juga bentuk sediaan omeganya berapa kandungannya.
Itu nanti ngomong-ngomong. Jadi saya Linda NIM 072. Maksudnya dari 2 sampai 4 gram per hari itu asalkan seharinya itu dia bisa mencangkupi 2 sampai 4 gram per hari kali ya? Kemarin Maksudnya dari 2 sampai 4 gram per hari itu dia asalkan dalam sehari itu bisa pakai omeganya itu segitu gitu. Misalnya 2 kali sehari udah mencapai nih 2 omeganya segitu gitu dalam bentuk gramnya. iya aku bilang berapa kalinya itu tergantung sama bentuk sediaannya, tapi kalau untuk gramnya itu 2 sampai 4 gram sehari. Ya udah teman-teman, kita akhiri diskusi CBL kita yang kedua, di mana kasus kita ini itu ada gout dan hiperuricemia. Nah, pasiennya itu kan dia mengalami gout pada saat masuk ke rumah sakit yang ditandai dengan edemanya itu 3+ sama ada bengkak merah, juga sampai 10/10. Nah, untuk pengobatan dari gout-nya sendiri menggunakan colchicine dan kortikosteroid, kemudian pengobatan dislipidemianya itu menggunakan omega. Kemudian nanti buat yang PUD-nya ini mungkin bisa tetap dipakai omeprazol atau enggak nanti kita cari lagi ya teman-teman. Terima kasih. Apakah ada yang mau diklarifikasi lagi? Cukup. Udah, terima kasih teman-teman. Saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore. Sore.